Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet horornya bukan Mas ya. Tweet horornya Twitter @bacasajalah yang menceritakan tentang sebuah cerita dari penyiar malam radio. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Oke, sudah 2 jam nih ya kamu dengerin lagu-lagu top 40 di One Night Air. Jangan lupa besok ketemu lagi di jam yang sama dan stay terus di 107,9 Top FM. Mitral pamit dan bye. Selesai sudah siaranku. Saatnya berkemas. Aku keluar dari ruang siar yang kecil ini menuju ruang master control. Ruang siar di radioku hanya seukuran 3 kali 4 meter. Maklum, ini adalah radio komunitas di kampusku. Tidak perlu uang yang terlalu besar untuk memberikan informasi terbaik bagi mahasiswa kampusku. Biasanya di ruang master control banyak temanku yang berkumpul. Tapi tumben, ini tinggal aku sendirian. Tapi wajar saja sih. Jam sudah menunjukkan pukul 21.00. Biasanya sih bagian teknik ada di sini untuk mematikan pemancar. Tapi masalahnya, aku adalah bagian teknik baru yang bertugas malam ini. Beruntungnya aku malam ini. Sesudah aku mematikan semua peralatan siar, aku mulai melangkah ke saklar lampu di ruang siar. Hah, aku baru sadar kalau aku datang pagi-pagi ke sini, lampunya selalu dibiarkan menyala. Seharusnya kan petugas malam mematikannya. Hitung-hitung hemat energi, hemat biaya. Tanpa ambil pusing, aku mematikan lampu di ruang siar. Begitu juga semua lampu yang ada di masing-masing ruangan. Lalu, aku pun pulang. Ternyata, selama ini ada alasan mengapa lampu itu tidak boleh dimatikan. Keesokan harinya, siapa yang mematikan semua lampu di radio semalam?" tanya seniorku dengan nada tinggi kepada kami yang kebetulan lagi berkumpul di ruang master control. "Aku, Kak," jawabku polos. "Kamu nggak tahu? Kamu nyadar nggak? Lampu radio itu nggak boleh dimatiin," ujar seniorku. "Loh, emang kenapa? Kan bisa hemat listrik, Kak," jawabku lagi-lagi polos. "Mitral, coba deh ya. Suatu saat kamu matikan semua lampu yang ada di radio. Terus, biarin pintu ruang siaran terbuka. Lalu, kamu keluar dan lihat dari kaca." Seniorku berbicara dengan nada rendah. "Emang ada apaan?" tanyaku heran. "Ya, kamu bakal melihat ada satu orang yang sedang siaran sendirian di sana. Dan pas dia sadar kalau kamu ngeliatin dia, dia bakal tiba-tiba ada di belakangmu dan ngajak kamu siaran di dunia sana." Ujar seniorku menakut-nakuti.
Beberapa teman perempuan langsung teriak setelah mendengarkan cerita seram itu. Aku sendiri cuma melongo gara-gara ngelihat ekspresi konyol seniorku. "Kayaknya kamu gak takut ya?" tanya seniorku. "Ya, percaya aja enggak," jawabku datar. "Ya sudah, aku tantang kamu. Nanti malam, sehabis siaran, kamu matikan semua lampu radio dan kamu intip dari kaca. Terus lihat siapa yang ada di sana," tantang seniorku. "Oke, aku terima tantangannya," jawabku. Kak, emang setan itu ada beneran? Kamu berani banget, Midral," tanya teman-teman yang ada di situ. Seniorku cuma tersenyum sinis. Aku sendiri cuma diam. Tidak ada di antara kami yang benar-benar menanggapi kegelisahan teman-temanku. Malam pun tiba. Karena tantangan itu antara aku dan seniorku, jadi yang bertugas malam ini kusuruh pulang duluan. Lalu, sesuai prosedur supaya ada penampakan, aku mematikan semua lampu dan bersembunyi di dekat kaca. Aku intip ke arah ruang siar. 10 menit, 15 menit. Tidak ada tanda-tanda apa-apa. Sudah kuduga seniorku hanya membual. Menghabiskan waktu saja. Lebih baik aku pulang. Tapi tiba-tiba ku dengar suara pintu ruang siar berderit. Cepat-cepat aku bersembunyi lagi, mengintip di balik kaca. Hening dan tidak ada apapun. Ku amati lagi mic yang ada di atas meja. Begitu juga kursi di belakangnya. Tidak ada siapapun. Sepertinya suara tadi hanya perasaanku saja. Lagi pula, malam memang agak suram kali ini. Angin juga bertiup kencang di luar sana. Ku dengar suara kursi bergeser dari ruang siar. Aku kembali mengintip. Kali ini aku sungguh-sungguh tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Ada sesosok bayangan duduk di belakang mic, hanya mengeluarkan desah nafas yang entah kenapa ku dengar begitu dekat. Ya, ternyata seniorku benar. Kini aku harus memikirkan bagaimana caranya supaya aku bisa keluar sebelum hantu di ruang siar itu menyadari kehadiranku. Aku mulai panik. Ku intip lagi di ruang siar untuk memastikan keadaan. Tiba-tiba saja sebuah wajah mengerikan menatapku sangat dekat dari balik kaca. "Kamu mau nemenin aku siaran?" Hahaha. Aku pun berteriak sejadi-jadinya. Tapi aneh, lampu ruang siar dan master control kini sudah menyala. Ku dengar suara tawa. Suara yang sudah tidak asing lagi. Seniorku. Seharusnya aku sadar. "Kamu lihat tadi ekspresinya? Apa sudah terekam?" tanya seniorku pada temannya. "Sudah dong. Pasti lucu banget nih kalau di-share ke teman-teman. Hehe," jawab seniorku yang lain. Sialan. Nggak lucu tahu," jawabku dongkol. "Tapi Dral, ekspresimu itu loh bagus banget. Cocok buat main film horor. Jadi korban teror hantu,"
Hahaha. Seniorku terbahak-bahak. Makanya lain kali nggak usah sok berani. Lagian mana ada juga lampu nggak dimatiin di sini gara-gara hantu. Ya kan, cuma gara-gara nggak enak aja dilihat dari luar. Surem. Seniorku yang lain menimpali. Sumpah kak, nggak lucu sama sekali. Aku pulang, jawabku marah. Aku pun pulang. Ketika aku meninggalkan radio, masih saja ku dengar suara tawa dua seniorku yang menjengkelkan itu. Dan itu menjadi tawa terakhir dari mereka. Esoknya penyiar pagi menemukan handycam seniorku tergeletak begitu saja di dekat kaca. Dia pikir handycam itu tertinggal. Tapi anehnya tidak ada satupun dari seniorku yang mengambilnya lagi di ruang radio. Selain itu, kedua seniorku tidak pernah lagi datang ke kampus sampai seminggu. Bahkan, kerabatnya kini ikut mencarinya. Ya, sudah saatnya Mitral pamit nih dari One Night Air. Jangan lupa besok dengerin lagu-lagu top 40 lagi ya di jam yang sama. Dan stay terus di 107,9 Top FM. Dah. Akhirnya selesai juga siaranku. Kulihat di dalam rak terdapat handycam seniorku. Iseng-iseng akhirnya aku ambil dan kulihat apa yang terekam di dalamnya. Kalau nggak salah, mereka kayaknya nggak jadi nyebar rekamanku kan. Akhirnya kuputar rekaman dari handycam itu. Ah, ini adegan konyolku. Setelah ini akan kuhapus. Tapi, tunggu dulu. Ini rekaman terakhir. Ekspresimu Dral, haha. Dalam rekaman itu, Anto masih tertawa. Handycamku masih ngerekam nih. Kamu kasih kesaksian deh toh, suruh Nazrul. Oke guys, jadi gini ya. Tadi Mitral itu kejebak. Tiba-tiba saja saat mereka berceloteh di depan handycam, lampu meredup. Udah terusin aja. Biasanya kan juga gini, listriknya down, kata Nazrul cuek. Oke. Oke, jadi Mitral akhirnya ketakutan ya. Dan dap, semua lampu tiba-tiba mati. Zrul, gak apa-apa nih. Kok aku ngerasa aneh ya? Anto mulai terdengar gelisah di dalam handycam itu. Toh, di belakangmu toh. Nazrul terdengar ketakutan sekarang. Apaan sih Zrul? Kamu gak usah kayak gitulah. Sesosok bayangan muncul dari balik Anto. Matanya merah, senyum seramnya terlihat begitu jelas. Mau gak kalian nemenin aku siaran? Aku terdiam. Tubuhku jadi kaku seketika. Tiba-tiba semua lampu di ruang radio mati. Sial, aku masih di ruang siar ini. Aneh. Tiba-tiba kulihat sesosok bayangan duduk di sebelahku. Tidak hanya dia, ternyata ada dua lagi. Mitral, mau nggak kamu nemenin kita siaran? Selesai. Oke, itulah cerita pendek dari treat horornya Baca Sajalah ya, yang menceritakan tentang penyiar malam yang ternyata di studio ruang siarnya itu ada penunggunya. Ya, memang cukup menyeramkan ya. Untungnya studio saya ini nggak begitu besar dan masih
terdengar suara dari luar. Jadi agak serem juga kalau memang studio itu nggak terdengar dari suara dari luar. Soalnya kelihatan hening gitu ya. Tapi memang ya itu kayak apa ya, suatu gangguan juga sih dalam rekaman saya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting nggak terlalu sepi aja. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.